Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang psikologi komunitas. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pengertian gaya hidup, faktor-faktor pembentuk gaya hidup, pengertian perilaku sosial, dan faktor-faktor pembentuk perilaku sosial. Adapun pengertian gaya hidup sendiri yaitu mewakili aktivitas, minat, dan pendapat yang diekspresikannya. Gaya hidup seseorang adalah gambaran umum dari cara mereka berinteraksi dengan lingkungannya, di mana semua pola tindakan dan bagaimana seseorang berinteraksi di dunia ini tercermin dalam gaya hidupnya. Selain itu, gaya hidup dapat didefinisikan sebagai pola hidup yang ditandai sebagai bagaimana seseorang memanfaatkan waktu mereka, minat mereka pada hal-hal yang dianggap penting oleh lingkungannya. Adapun faktor-faktor pembentuk gaya hidup itu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup sikap, pengalaman, pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi. Sedangkan faktor eksternal mencakup kelompok referensi, keluarga, dan kelas sosial. Faktor internal yang pertama adalah sikap. Sikap adalah kondisi mental dan pola pikir yang dipengaruhi oleh pengalaman, budaya, kebiasaan, tradisi, serta konteks sosial, dan ini mempengaruhi tindakan seseorang. Adapun faktor internal yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman memiliki potensi untuk mempengaruhi persepsi sosial terhadap perilaku dan dapat terbentuk melalui tindakan masa lalu yang dapat dipelajari. Dengan belajar, individu dapat memperoleh pengalaman yang berharga. Hasil dari pengalaman sosial ini berkontribusi dalam membentuk pandangan seseorang tentang gaya hidupnya. Faktor internal yang ketiga yaitu kepribadian. Kepribadian mencerminkan perbedaan perilaku antara setiap individu melalui kumpulan karakteristik dan gaya perilaku yang dimilikinya. Faktor internal yang keempat yaitu konsep diri yang merupakan pemahaman seseorang tentang diri mereka sendiri adalah komponen lain yang mempengaruhi kepribadiannya. Minat seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh perspektif mereka karena pemahaman diri merupakan kerangka referensi yang mendasari perilaku. Pemahaman diri akan menentukan cara seseorang menangani masalah dalam hidupnya. Faktor internal yang kelima adalah motif. Motif adalah faktor-faktor yang mendorong perilaku individu, termasuk keinginan untuk mendapatkan prestis dan kebutuhan untuk merasa aman, yang masing-masing berkontribusi pada pembentukan gaya hidup yang cenderung hedonis. Contohnya, ketika individu ini akan sering hadir di pesta-pesta mewah, menjalin hubungan dengan orang-orang penting, dan berkumpul dengan orang-orang penting, seringkali kehadiran di acara-acara tersebut bertujuan untuk menonjolkan status sosial mereka. Kemudian faktor internal yang keenam yaitu persepsi. Persepsi sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh orang untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan data untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kehidupan nyata. Selanjutnya, faktor eksternal yang mempengaruhi gaya hidup yaitu kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok yang dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap sikap dan perilaku seseorang. Pengaruh tersebut dapat memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis pengaruh langsung terjadi ketika seseorang menjadi anggota komunitas dan berinteraksi dengan anggota lainnya. Adapun pengaruh tidak langsung adalah terjadi ketika seseorang tidak menjadi anggota tetapi tetap mempengaruhi orang lain. Adapun faktor eksternal yang kedua yaitu keluarga. Keluarga memegang peran dan waktu terpanjang dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang. Disebabkan karena fakta bahwa cara mendidik orang tua mempengaruhi kebiasaan anak-anak mereka yang pada akhirnya secara tidak langsung juga mempengaruhi gaya hidup mereka. Adapun faktor eksternal yang terakhir yaitu kelas sosial yang merupakan kelompok orang yang hidup bersama dalam masyarakat dan memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Mereka terdiri dari dua komponen antara lain yaitu kedudukan sosial dan peranan.
kelas sosial terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Selanjutnya, kita akan membahas perilaku sosial dalam komunitas. Pengertian perilaku sosial sendiri didefinisikan sebagai tingkah laku dan pengulangan tingkah laku tertentu yang dapat diamati serta dipelajari. Akibatnya, tingkah laku setiap orang yang tergabung dalam komunitas atau dalam kehidupan bersama selalu didasarkan pada kepentingan tertentu secara bersama. Kemudian, faktor-faktor pembentuk perilaku sosial terdiri dari perilaku karakteristik dan pengaruh orang lain, proses kognitif, faktor lingkungan, dan terakhir tatar budaya. Faktor yang pertama adalah perilaku karakteristik dan pengaruh orang lain. Artinya, jika seseorang tergabung dengan komunitas yang dimana di dalamnya terdapat orang-orang yang memiliki karakter santun, ada kemungkinan besar ia akan berperilaku seperti kebanyakan orang-orang berkarakter santun dalam lingkungan komunitasnya. Sebaliknya, jika ia bergabung dengan komunitas di mana di dalamnya terdapat orang-orang berkarakter sombong, maka ia akan terpengaruh oleh perilaku seperti itu. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan, di mana perilaku sosial komunitas terkadang dapat dipengaruhi oleh lingkungan alamnya. Misalnya, jika sebuah komunitas berasal dari daerah pantai atau daerah pegunungan dan terbiasa berbicara dengan keras, maka perilaku sosialnya akan terlihat keras juga. Sebaliknya, jika sebuah komunitas berasal dari daerah atau komunitas yang terbiasa berbicara dengan lembut dan halus, perilaku sosialnya akan terlihat lembut dan halus juga. Faktor yang ketiga adalah proses kognitif, di mana ingatan dan pikiran yang terdiri dari konsep, keyakinan, dan pertimbangan yang membentuk dasar kesadaran sosial seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku sosialnya. Seorang siswa misalnya memiliki sikap positif terhadap olahraga yang ditunjukkan oleh perilaku sosialnya yang mendorong teman-temannya untuk berolahraga juga. Adapun faktor yang terakhir yaitu tatar budaya. Misalnya, komunitas yang berasal dari etnis budaya tertentu mungkin merasa berperilaku sosial aneh ketika berada di lingkungan masyarakat atau komunitas dengan etnis budaya yang berbeda. Misalnya, komunitas Jawa atau non-Dayak akan menganggap konsumsi alkohol sebagai sesuatu yang tidak wajar.